Pernahkah engkau bertanya, mengapa sebuah peradaban yang tampak kokoh, yang memiliki istana megah, tentara besar, dan hukum yang rapi, justru runtuh tanpa perlawanan berarti? Mengapa bangsa yang dahulu hidup sederhana, bersatu dalam keterbatasan, tiba-tiba mampu menguasai dunia, lalu perlahan melemah oleh kemewahan yang mereka bangun sendiri? Apakah sejarah bergerak secara acak, atau ada hukum tak terlihat yang mengaturnya? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak lahir dari lamunan. Ia lahir dari pengalaman hidup yang panjang, pahit, dan jujur. Dari seorang manusia yang hidup di tengah kekacauan politik, pergantian kekuasaan, dan keruntuhan peradaban. Namanya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lahir pada tahun 1332 Masehi di Tunisia, Afrika Utara. Ia tidak lahir di masa kejayaan Islam, melainkan di masa ketika peradaban sedang kehilangan arah. Dunia Islam saat itu bukan dunia yang tenang. Dinasti-dinasti berdiri dan runtuh dengan cepat. Kekuasaan berpindah tangan melalui pengkhianatan, intrik, dan perang saudara. Keluarga Ibnu Khaldun berasal dari garis terhormat, keluarga ulama dan pejabat pemerintahan. Akar keluarganya membentang dari Hadramaut, menetap di Andalusia, lalu hijrah ke Afrika Utara akibat runtuhnya kekuasaan Islam di Spanyol. Sejak kecil, Ibnu Khaldun hidup di rumah yang mencintai ilmu. Ia menghafal Al-Quran, mempelajari hadis, fikih maliki, bahasa Arab, sastra, logika, dan filsafat. Namun hidup tidak menunggunya dewasa untuk diuji. Ketika wabah besar taun hitam melanda dunia, orang tua dan guru-gurunya wafat satu persatu. Dalam usia muda, ia menyaksikan betapa rapuhnya kehidupan. Dari sini, satu kesadaran mulai tumbuh dalam dirinya bahwa dunia tidak pernah stabil dan sejarah manusia tidak bergerak lurus menuju kejayaan. Ia belajar bahwa ilmu sejati tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari pergulatan dengan kenyataan. Ketika dewasa, Ibnu Khaldun tidak menjauh dari dunia. Ia justru masuk ke jantung kekuasaan. Ia menjadi sekretaris istana, diplomat, dan penasihat penguasa di berbagai dinasti Afrika Utara. Di istana, ia tidak hanya melihat kebijakan, tetapi watak manusia di balik kekuasaan. Ia melihat bagaimana penguasa naik bukan semata karena kecerdasan, tetapi karena dukungan kelompok yang solid. Ia melihat bagaimana idealisme perlahan dikalahkan oleh kepentingan. Ia mengalami penjara, pengkhianatan, dan tekanan politik yang melelahkan jiwa. Namun dari pengalaman pahit inilah, Ibnu Khaldun menemukan sesuatu yang lebih berharga dari jabatan, yaitu pola sejarah. Ia menyadari bahwa kekuasaan lahir dari solidaritas sosial. Solidaritas melemah ketika kemewahan tumbuh. Peradaban runtuh bukan karena musuh luar, tetapi karena keropos dari dalam. Sejarah baginya bukan kumpulan tanggal dan nama raja. Sejarah adalah ilmu tentang perilaku kolektif manusia. Pada usia sekitar 45 tahun, Ibnu Khaldun memilih berhenti dari hiruk-pikuk politik. Ia mengasingkan diri di sebuah benteng terpencil di Aljazair, jauh dari istana, jauh dari intrik. Dalam kesunyian itulah ia menulis karya yang melampaui zamannya. Ialah Al-Muqaddimah. Dalam buku ini, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa sejarah memiliki hukum, sebagaimana alam memiliki hukum. Ia memperkenalkan konsep ashabiyah atau solidaritas sosial sebagai fondasi peradaban. Menurutnya, bangsa sederhana memiliki solidaritas kuat. Solidaritas melahirkan kekuasaan.
Kekuasaan melahirkan kemewahan, kemewahan melahirkan kelemahan, dan kelemahan membuka jalan kehancuran. Setelah masa pengasingan, Ibnu Khaldun menetap di Kairo, mengajar di Al-Azhar, dan menjadi hakim. Ia bahkan bertemu Timurlen, penakluk besar yang disegani dunia. Namun Ibnu Khaldun tidak gentar. Ia memandang Timurlen bukan sebagai monster, melainkan sebagai fenomena sejarah. Ibnu Khaldun wafat pada tahun 1406 Masehi di Kairo. Ia tidak meninggalkan kerajaan, ia meninggalkan cara memahami dunia. Ibnu Khaldun mengajarkan kita satu hal penting, bahwa sejarah tidak pernah netral dan peradaban tidak pernah abadi. Ia mengajak manusia untuk tidak mabuk kejayaan, tidak terbuai masa lalu, dan berani membaca kenyataan apa adanya. Selama manusia masih membangun peradaban, lalu menghancurkannya dengan tangannya sendiri, pemikiran Ibnu Khaldun akan tetap hidup. Karena ia tidak sekedar menulis sejarah, ia membaca manusia. Terima kasih.